Kamu boleh punya kemewahan, tapi kalau di hatimu tidak ada rasa cukup dan rasa bersyukur, maka tidak akan ada yang namanya rasa kenyang. kenyang. Pesan-pesan buat ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu terutama ya, kalaupun memang ngefans sama beliau atau kagum dengan beliau, alangkah baiknya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh supir. Anaknya digendong ditaruh di atas. Kalau kecil tidak apa-apa Bu, yang besar jangan sampai naik. Ditaruhlah di atas gitu. Saya ya sudahlah, tidak apa-apa karena ibu-ibu ini adalah ras terkuat di muka bumi. Sering sekali kalau di acara itu kalau lewat dikawal, sudah dikawal sama banser ya kalah sama ibu-ibu. Oh, kalah. Sampai saya pernah gitu. Pernah saya sampai merah gitu. Jadi begini, yang ingin pertanyaan saya timbul yang sangat besar itu, kenapa ibu-ibu ini tidak peka sama klakson? Entah strobo lampu polisi atau klakson gitu kan sudah ditotot gitu. Iya. Nah, itu tidak minggir. Seolah-olah mereka itu nggak ada apa-apa, santai saja. Apaan sih gitu, apaan sih gitu ya. Nah, saya kan dalam hati gini, Bu, mohon maaf Bu, minta jalannya sedikit saja. Karena jamnya sudah mepet, panitia sudah nunggu. Ada ibu-ibu lewat. Ada ibu-ibu guys. Itu. Belum lagi yang sen kanan ke kiri. Dengan PD-nya itu ngesen kanan, haluannya jauh sekali ke tengah, tapi ke kiri. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahkam Official. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati segenap para netizen, para pengikut Ahkam Official, para pecinta, para muhibbin, dan mudah-mudahan panjenengan semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita podcast lagi nih teman-teman, yang kedua. Kalau kemarin sama Mas Diva, sekarang sama Mas Irul. Sebelum Mas Irul saya tanyakan hal-hal yang menarik, saya akan sedikit memperkenalkan beliau, bahwasanya beliau ini asalnya dari Madura, kemudian berjumpa saya di Malang. Singkat cerita, ikut saya jadi sopir, sering ngantarkan saya undangan kemana-mana, acara kemana-mana, pengajian kemana-mana, seperti itu. Dan beliau sekarang sudah umur 27, dan ini track recordnya tidak jauh berbeda dengan Mas Diva. Oke Mas Irul, Assalamualaikum, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairul Anwar. Asli saya Madura, tapi besar di Surabaya. Jadi di Madura itu cuma numpang lahir. Numpang lahir? Numpang brojol? Brojol. Iya. Setelah itu tidak lama imigran ke Surabaya. Besar di Surabaya. Sama siapa di Surabaya? Sama saudara. Saudara dari abah, kebanyakan di Surabaya. Oke, sekarang umur berapa? Alhamdulillahnya masih muda, umur 27. 2 tahun lebih tua dari saya ya. 27, alhamdulillah. Tapi saya masih kelihatan muda, soalnya sering sekali bercanda, tersenyum. Oh gitu ya, walaupun hati tersakiti, tapi wajah harus tetap tersenyum. Oh begitu. Itu kunci awet muda. Murah senyum, mudah bahagia. Iya. Kuncinya. Apalagi kalau kumpul sama Iron ya. Gimana kamu tidak kangen sama Iron yang di Malang sekarang? Jadi saya punya teman namanya Khairul Umam ya, Khairul Umam. Saudara dari kecil, teman juga gitu. Sekolah di rumah dulu kecil, sekarang kerja di Malang. Jadi kalau saya ke Malang sama Irul pasti dah gitu main ke Iron. Apa pesan untuk Iron? Pesan untuk Iron, teruslah menyelam sambil minum air. Begitu. Oh begitu. Ya, khusus Iron. Iya khusus. Teruslah menyelam sambil minum air. Sampai kamu tersendat gitu. Tersendat. Nanti kalau sakit sudah sadar sendiri. Sudah, Allah. Ya. Berarti kamu sudah tersendat juga ya? Iya, parah sekali tersendatnya saat itu. Nah, saat saya sudah sembuh, Iron baru masuk. Oh gitu. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Itu masanya Iron mungkin. Oh, masanya ya. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Iya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Teruslah berbuat baik
agar engkau tetap dikelilingi orang-orang baik. Meskipun tidak bisa berbuat baik, minimal tidak merepotkan orang lain. Kalau tidak bisa Berbuat baik, minimal jangan merepotkan orang lain. Kalau kita sulit membantu orang lain, minimal jangan merepotkan atau membebani orang lain. membebani. Gitu. Oke, Mas Irul, yang mana beliau ini sudah menjadi Paspamgus, ya kan begitu ya. Apa kepanjangan Paspamgus itu, Cong? Pasukan Pengamanan Gus. Oh gitu ya. Kalau Paspampres, Paspamres pasukan pengamanan presiden. Kalau Paspamgus ini pasukan pengamanan Gus. Gitu khusus ya. Pengamanan Gus-Gus. Iya. Biar kondusif acaranya. Kamu pengen nggak masuk SK itu? Supir penderek kiai itu. Kalau saya sebenarnya ditanya mau atau tidak ini tergantung kepada beliau, karena saya derek. Kalaupun memang dimaturkan untuk amanah untuk ikut, monggo. Kalaupun tidak, ya monggo. Karena bagi saya supir itu sudah tingkat tertinggi, itu sudah pangkat yang paling tinggi bagi saya. Oh gitu ya. Gitu. Ya untuk sekarang jangan dululah siapa saya, Cong. Saya bukan siapa-siapa gitu. Saya mah hanya orang biasa gitu, yang kebetulan diberikan amanah oleh Allah untuk bisa berdakwah di mana-mana. Karena wada'iyana ilallahi bi'idnih, kan begitu, diberikan izin oleh Allah untuk berdakwah. Nah, ilmu saya masih kosong, Cong, nggak punya ilmu, saya masih gitu. Beda dengan gus-gus yang lain di luar sana gitu kan, yang sudah wah. Saya masih merintis dari kecil, dari bawah dulu itu. Temretem, mencan bahasa amat turun kia tok peto deh. Oke, Mas Irul, awal perkenalan dulu sama saya ini apa? Di mana sih? Saya hampir lupa awal kenalnya itu, tapi saya masih ingat betul itu karena sampean ini suka ngopi, sering beberapa kali bertemu itu di warung kopi, di kafe. Awalnya biasa saja saya sudah tahu kalau oh itu, bahkan mapas saat itu, mapas itu apa namanya, biasa kayak gitu, oh itu Hafid Ahkam itu, jadi sekilas saja tahu. Nah, karena sering-sering akhirnya akrab lah. Bahkan belum ada komunikasi saat itu, belum ada komunikasi apa-apa. Tiba-tiba follow saya di follow back sama sampean. Nah, di follow back awal mula cerita itu saya melihat story orang ini kok sholawatan terus gitu, kok tek-tekannya banyak sampai titik-titik. Dulu kan cuma skip, kalau lihat story sampean skip gitu. Nah, pas udah di fallback itu tak lihat satu persatu, oh sering di tag sama orang sholawatan. Akhirnya mulailah tertarik. Tertarik saya untuk melihat apa bahasanya anak sekarang ini, stalker. Stalker saya. Stol. Ternyata apa vokal sholawat, bahasanya munsid mungkin sekarang. Oh vokal sholawat. Akhirnya tahulah sedikit banyak. Nah dari situ akhirnya setiap ketemu lagi di kafe itu ngopi, akhirnya saya ngajak teman-teman untuk itu ada Gus Hafid, ayo salaman dulu, salaman. Setidaknya lah, seyogyanya salaman dulu. Meskipun toh nanti tidak semeja lagi, tapi salaman lah. Seyogyanya begitu ya? Iya. Daripada tidak sama sekali ya? Daripada tidak sama sekali. Karena kan mau ketemu sama saya ini kan sulit ya. Bahkan saat itu saya merasa salaman saja nanti. Toh diajak duduk atau tidak terserah. Yang penting saya salaman gitu. Begitu. Ternyata saat itu entah yang keberapa kali saya salaman sama sampean, duduk sini. Padahal saya ngopi sama cewek-cewek gitu. Jadi kan tidak enak kesannya. Jadi saya harus membagi ini, yang mana ini duduk sama yang sana apa yang sini gitu. Kemudian duduk sama yang sana kasihan teman-teman. Akhirnya saya memilih untuk meninggalkan mereka, duduklah dengan sampean. Awal mula cerita itu akhirnya sharing beberapa pendapat, sharing keilmuan kalau nggak salah saat itu. Sharing keilmuan, ternyata sampean merasa klik sama saya, nyantol ya, klop gitu. Akhirnya wah saya saat itu menilai, wah value-nya tinggi orang ini gitu. Maksudnya nyampe ini
di apa ya, kalau bahasa anak Malang itu argumentasian mahasiswa gitu loh. Padahal saya tidak Padahal tahu. itu di atas argumentasi mahasiswa, Cong. Di atas. Mahasiswa mana ada bahas-bahas tentang masalah ilmu kayak gitu. Di atas rata-rata bahkan. Karena yang dibahas anak-anak sekarang ini bukan terkait kemaslahatan. Tentang kemaslahatan umat, kemajuan atau agama yang dibahas, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. masalah ini. Itu dah anak muda zaman sekarang itu ya, dengerin anak muda. Jadi anak muda zaman sekarang yang dibahas itu ini, takut lapar. Takut lapar. Yang kedua masalah ini, isi dompet. Isi dompet. Ya, Ya itu. kemudian yang ketiga ini masalah percintaan. Sudah anak muda itu sudah. Asmara. Makanya jangan siakan usia mudamu itu dengan hal yang kurang bermanfaat. Tapi alhamdulillah saudara Khairul Anwar sekarang sudah hijrah dari tempat yang kurang baik menuju tempat yang ya menurut saya sudah sangat baik dan sangat pantas sekali. Jadi gimana kesannya sekarang karena sudah bisa? Alhamdulillah. Kalau saya pribadi, Gus, banyak teman-teman yang bilang, wah enak ya sekarang hidup kamu ya, enak ya sekarang kamu ini. Oh, mereka belum tahu. Padahal enak banget gitu. Enak banget. Kalau dari saya pribadi, wah kamu kan sekilasnya cuma tahu segitu. Di balik layar enak sekali gitu. Karena satu sebenarnya yang dapat saya petik hikmah dari setelah ikut sampean, hikmahnya itu ya intinya buat apa risau di kehidupan ini kalau kita jauh dari Tuhan, jauh dari lingkungan yang baik, ya akan dijauhkan dari hal-hal yang baik. Simpelnya saat itu pertama kali saya tersentuh mungkin ya, itu saya benar-benar lapar sekali itu. Lapar sekali, belum makan, sedangkan saya belum nyampe di tempat. Ketika sudah waktunya ramah tamah, tidak tahu tiba-tiba saya tuh pengen ngambil nasi sedikit. Bukan karena sok jaga image atau jangan banyak-banyak kenyang nanti. Enggak, emang bener-bener ini cukup, segini cukup. Jadi kesimpulannya, tidak ada orang yang lebih kaya daripada orang yang sudah merasa cukup. Nah gitu. Kalaupun memang saat mungkin saya sering ikut sampean ramah tamah di tuan rumah begitu, banyak disiapkan prasmanan ikan dengan segala rupa, saya cuma ngambil yang sekiranya ini sudah cukup, ini sudah cukup, kenyang. Kategori kenyang ini kan tidak perlu mewah. Oh ini sudah cukup. Akhirnya saya dapat kesimpulan bahwa orang sekaya apapun kalau dia tidak merasa cukup akan merasa kurang. Berarti intinya rasa cukup itu hadir dengan dilatih dan dipaksa. Bukan dengan kemewahan yang kita punya seperti itu. Ya. Kamu boleh punya kemewahan, tapi kalau di hatimu tidak ada rasa cukup dan rasa bersyukur, maka tidak akan ada yang namanya rasa kenyang. Kenyang. Ya intinya begitu. Kalau rasa cukup dan rasa sabar, rasa syukur, kemudian ya itu tidak dilatih, ya itu tidak akan ada dalam hati kita gitu. Dan memang tidak bisa diukur dari materi. Boleh kamu punya ribon, boleh kamu punya Alphard, boleh rumahmu mewah, megah, oke lah boleh, uangmu banyak. Tapi kalau di hatimu tidak diselipkan rasa syukur kepada Allah, maka akan terasa kurang. Terus keluh kesah gimana? Keluh kesah gimana menjadi supir saya itu gimana? Oh keluh kesah ini, Pak. Sebenarnya banyak juga. Tapi yang paling menarik lah, kalau disuruh berkeluh kesah itu begini. Teman-teman kadang kan banyak bertanya, enak ya kalau ngantar Gus itu keluar kota, kemana-mana, terus ibarat kata kita pengen jalan-jalan gratis itu jadi supir begitu. Tapi kalau saya boleh bicara keluh kesah itu, boleh banget, boleh. Mereka itu belum tahu kalau supir ini sudah di japri panitia, nyampe mana mas, bansernya, komunikasi, karena harus terjalin biar tidak miskom saat di lokasi. Belum lagi kadang ini mohon maaf untuk semuanya yang mungkin kalian pandang enak, ini saya cuma diperkenankan untuk berkeluh kesah. Jadi begini, repotnya itu terkadang Gus ya, mohon maaf,
entah ini mood atau memang sudah karakter, agak cepet Rul, cepet saya kenceng. Kalau udah kekencengan, pelan-pelan Rul, mau kemana kamu kok kenceng-kenceng? Itu dalam hati saya itu ingin memberontak untuk keluar dari mobil gitu, cuma kan tidak mungkin gitu. Jadi terkadang itu adalah suka dan duka, tapi lebih banyak sukanya sih. Dukanya itu paling saya sering marahin Irul ini, sering saya. Kadang disuruh cepet kecepetan gitu, disuruh pelan terlalu pelan gitu. Terlalu pelan. Maksud saya tuh standar lah, kamu cepet oke tapi halus. Maksud saya kan begitu, Jong. Anjir. Terkadang juga akan miskom sama banser itu. Banser nunggu di salah satu titik, dikawal lah sama banser. Sering terjadi bahkan bansernya meninggalkan. Saya merasa, wah, banser ini ngawal siapa gitu kan? Saya masih di belakang, bansernya jalan aja gitu. Jadi ya itu keluh kesah. Berarti ketika saya sudah turun dari mobil, lah itu sudah banser tidak melihat apa yang belum diselesaikan. Nah, masih ada mobil yang perlu diparkir, masih ada sopir yang harus dikasih kopi gitu ya. Nah, ini edukasi buat para banser dan panitia acara ini dari Pas Pamgus ini. Kalau saya sih bagus, maksudnya dari beberapa lokasi atau acara-acara itu banyak bahkan banser yang respect, yang sangat antusias begitu. Cuma ada beberapa juga yang mungkin banser ini lupa atau was-was gitu. Sampai pernah suatu kejadian itu. Di mana itu? Tas sampean di Tuban kalau nggak salah. Kalau nggak di, pokoknya orang Jawa ini acaranya. Tas sampean ketinggalan, saya bawain dari belakang. Saya mau nyusul dari belakang sama banser di palang. Boleh masuk. Ya saya, oke, saya ngikut dari belakang. Yang penting saya tidak jauh gitu. Bahkan dalam hati saya, Pak, saya supirnya Pak, cuma mau ngasih tas gitu. Sama banser, tidak boleh masuk, tidak boleh. Tunggu. Ya saya manut tunggu. Nah, karena sampean mungkin saat itu nyari tas, saya langsung mendekat, langsung tahu ngeh bansernya. Nah, baru minta maaf bansernya. Oh, minta maaf ke kamu? Minta maaf. Oh, maaf ya, saya tidak tahu kalau sampean supirnya. Ya Pak, tidak apa-apa. Karena yang sampean lakukan juga sebagian kewajiban. Iya, bagus itu. Jadi saya juga nggak bisa melawan. Gitu. Nah, itu keluh kesahnya. Keluh kesahnya kalau di jalan, kalau ketemu ibu-ibu gimana? Ini pesan-pesan buat ibu-ibu. Iya. Buat ibu-ibu terutama ya. Kalaupun memang ngefans sama beliau atau kagum dengan beliau, alangkah baiknya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh supir. Anaknya digendong, ditaruh di atas gitu. Kalau kecil tidak apa-apa Bu, yang besar jangan sampai naik. Takut ada dinaikin kemana? Ke mesin. Oh, ke atas mesin, ya. Mesin ya. Saya sudah ngelarang kemarin. Oh, eman mobil gitu ya. Iya, kalau ya, bahasa tanggung jawab kamu kan mobil saya kan begitu. Iya. Bahasa Maduranya cangkolan, maksudnya tidak sopan gitu. Ditaruhlah di atas gitu. Saya ya sudahlah. Tidak apa-apa, karena ibu-ibu ini adalah ras terkuat di muka bumi. Jadi ya sudah, monggo silahkan kersone. Mas, benderanya saya Pak. Dan apa gak sering sekali kalau di acara itu kalau lewat sudah dikawal sama banser-bansernya kalah sama ibu-ibu. Kalah. Sampai saya pernah gitu. Pernah saya sampai merah gitu. Nggak tahu saya. Bukan nggak sering ya, nggak ini sering terjadi, bukan jarang bahkan sering terjadi di kota-kota besar. Ya. Kalaupun memang banser ini, tapi ya oke. Nah itu namanya ekspresi ekspresi orang kalau sudah cinta seperti itu kan begitu. Karena saya memahami sikap antusias orang ini berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa ditahan, ada yang mungkin over. Terus kalau ibu-ibu di jalan gimana? Kalau kamu lagi keburu nyetir saya undangan kemana, terus ada ibu-ibu di jalan, keluh kesahnya gimana? Ada ibu-ibu guys? Itu di jalan itu kan masih tentang ras terkuat di bumi gitu kan. Jadi begini, pertanyaan saya timbul yang sangat besar itu, kenapa ibu-ibu ini tidak peka sama klakson? Entah strobo lampu polisi atau klakson gitu kan sudah ditotot gitu, tanda bahwa ini yang ditunggu-tunggu orangnya. Maksudnya bukan saya, beliau gitu. Nah, saya cuma ngode untuk lewat Bu. Ngasihlah nyala strobo, klakson totot, wiu. Nah, itu tidak minggir. Seolah-olah mereka itu nggak ada apa-apa, santai saja. Apaan sih gitu ya. Nah, saya kan dalam hati gini, Bu,
Mohon maaf Bu, minta jalannya sedikit saja. Karena jamnya sudah mepet, panitia sudah nunggu. Ada ibu-ibu lewat. Ada ibu-ibu guys. Itu. Belum lagi yang sen kanan ke kiri, ya sen kanan ke kiri, sen kiri itu ke kanan. sering sekali terjadi itu. Kenapa ibu-ibu ini bisa dengan PD-nya itu ngesen kanan, haluannya jauh sekali ke tengah, tapi belok kiri gitu. Jadi saya repot, serba repot di sini. Ibu mohon minggir sebentar. Ini evaluasi juga buat para suami-suami atau bapak-bapak. Iya. Kalaupun memang ibunya belum punya SIM atau belum mengerti, diberikanlah edukasi, edukasi yang mumpuni, yang cukup. Biar supir-supir yang sedemikian ini tidak. Karena ketika kena senggol Pak, yang disalahin kita kan begitu. Besar. Yang disalahin. Padahal kita sudah ngedim, lampunya sudah pakai bilet kan gitu, cumi-cumi darat itu kalau udah terang sekali lampunya mobil itu masih klakson totot, masih wiu itu nggak minggir. Nggak paham. Sen kanan malah ngiri. Kalau kena tubruk gimana kan begitu? Kita yang salah. Kita gitu. yang salah. Padahal kita ditunggu umat gitu. Makanya kalau ada polisi-polisi ngawal-ngawal mobil di jalan raya, saya tuh nggak kaget, nggak apaan sih dikawal. Karena saya sering dikawal juga dan mengerti gimana deadline gitu, dikejar waktu itu bagaimana kejar gitu. Waktu deadline ini nggak bisa. Nanti soalnya kalau nyampe di tempat itu yang pertama kena itu supir. Tanggung jawabnya supir. Kenapa kok lama? Kok bisa jam segini naiknya gitu? Padahal tidak tahu di jalan ada apa. Ada rastar kuat di muka bumi. Seperti itu kendalanya. Apalagi sekarang sudah zaman semakin maju, sudah bahkan kredit motor bisa lewat HP kan begitu ya. Banyak orang yang punya motor baru belum punya edukasi yang mumpuni. Alhamdulillah punya motor baru, tapi ya lebih hati-hati eman, karena ibu dan bapak yang saya hormati di jalan jenengan itu nyawanya cuma satu gitu kan ya. Iya begitu. Jadi lebih hati-hati. Jadi tanggung jawab supir ini memang luar biasa. Jadi sering Mas Irul ini tidak jarang dimarahi sama panitia gara-gara telat. Sering Mas Irul ini dimarahi di jalan gara-gara nyalip mendahului sering. Dan memang harus menjaga kendaraan-kendaraan gusnya kan begitu yang dibawa. Ya supir-supir yang lain mungkin juga seperti itu kalau kesannya, apalagi nyupir ibu nyai, nyupir kiai itu harus lebih hati-hati ya kan begitu. Kiai sepuh, kalau gus-gus muda ini masih cepetin. Ayo kita ya gitu kan ya. Kalau mungkin supir banyak tahu, mungkin supir-supir yang senior bukan tentang kecepatan yang diutamakan, tapi kenyamanan. Jadi apalagi bisa cepat tapi nyaman gitu. Itu sudah poin plus itu. Saya belum nyampe di makom itu. Jadi sudah bisa cepat, kencang, nyaman. Nah itu baru SK, baru supir itu. Kalau saya mungkin karena beliau tipikal orang yang suka kenceng, bukan kita arogan, tapi memang kita nggak bisa pelan. Mesinnya nggak bisa pelan. Iya mesinnya udah diganti. Nanti kalau dibilang ini buat anak-anak muda zaman sekarang, wah itu mobil kencang, bukan. Arogan itu karena ini cumi-cumi darat. Enggak. Tapi kita punya slogan. Bukan kita arogan, tapi memang mesinnya tidak bisa pelan. Ya. Dan memang niat saya itu mobil ini saya buat cumi darat biar bisa kejar waktu. Iya, selain juga fashion ya mungkin ya apa sih gaya gitu ya. Oke lah, agak munafik, oke lah tren gitu ya, oke lah. Tapi manfaatnya itu bisa kejar waktu. Kalau udah mepet mau mendahului mobil itu. Bukan kita nggak bisa pelan, kita arogan, tapi memang mesinnya yang tidak bisa pelan. Jadi mohon maaf kalau bertemu mobil N1262MO di jalan mungkin agak cepat, itu bukan karena kita arogan, tapi memang dituntut untuk selalu cepat karena pindah dari tempat ini ke tempat itu, dan itu jaraknya jauh-jauh. Pernah satu hari saya itu dari Pasuruan kemudian pindah ke lain kabupaten. Pernah di daerah Jember dulu, kemudian pindah ke Pasuruan, kemudian dari Jember pindah ke Banyuwangi. Itu udah sering kayak gitu. Jadi mohon maaf buat para pengguna mobilitas ya semuanya, ya baik motor atau mobil di jalan. Minta maaf kalau bertemu dengan ribbon putih 1262, itu mohon maaf ya. Jadi seperti itu keluh kesah menjadi supir, dan masih banyak lagi nih kalau dijelaskan ini.
Banyak sekali. Banyak sekali ya, Suka Jon, dan ya. duka lah. Suka dan duka. Sering juga saya marahin dia karena ya gara-gara ibu-ibu juga gitu. Ibu. Oh cepet gitu, udah enak nih saya tidur gitu kan. Dia cepet karena kejar waktu. Saya mau tidur Cong gitu, saya di belakang dia tidur, dia nyetir jalan, kemudian ngerem. Wih, ternyata ibu-ibu. Aduh, Allah Karim. Saya bangun, yang saya marah siapa? Bukan ibu-ibunya, dia. Hati-hati karena sudah ini apa kaget gitu. Saya tidur tiba-tiba bangun gitu kan ya, seperti itulah. Dan memang hidup itu sawang sinawang ya. Sawang sinawang. Orang melihat kamu enak, orang melihat saya enak, tidak tahu tanggungannya banyak. Maksudnya orang yang megang mic di depan orang itu tanggungannya di akhirat nanti kelak itu, ya. Kalau tidak bisa mengamalkan apa yang dibicarakan seperti itu. Itu keluh kesah antara di acara dan di jalan menjadi seorang supir. Terus sekarang apa perbedaan kehidupan saudara Irul sebelum kamu kan mondok sih dulunya ya. Di Suci kan? Suci. 6 tahun. 7 tahun sama ngabdinya. 7 tahun sama ngabdi. Kemudian kuliah di Malang. Kuliah di Malang. Ya di Unisma. Di Unisma. Tapi nggak sampai selesai. Nggak sampai. Kemudian pernah kerja singkatnya kan di Bali, jadi supir juga. Itu gimana itu? Jadi memang passion saya kan di dunia persupiran. Apapun itu, supir pickup dekor pernah, supir travel, nganter orang pantai, liburan, ibu-ibu Ya. juga pernah. Nah, kalau dibilang jam tertinggi itu supir Bali. Jadi setiap 1 minggu itu keluar kota, Ya. busnya itu. Dari mana itu? Ke Bali, Jogja, Patas langsung. Rute perjalanan ini 12 jam. Itu jam tertinggi saya nyupir. Dari Bali langsung ke Jogja, Jogja nanti ke daerah Blitar, Kediri. Pokoknya 3 hari kalau nggak 4 hari di jalan, seminggu pokoknya. Sekali keluar dari Bali itu seminggu ke Pulau Jawa Timur. Ya. Selesai semua balik lagi ke Bali. Balik ke Bali itu cuma istirahat 2 minggunya. Habis itu jalan lagi. Habis itu jalan lagi nanti. Pokoknya 1 bulan ini bisa 2 atau 3 kali lah jalan ke pulau. Itu sebelum kamu ketemu saya kan, maksudnya ya udah ketemu, nggak terlalu deket. Nggak terlalu deket. Ya. Nggak terlalu deket. Nah, dan singkat ceritanya saudara Irul ini berhenti dari supir dari Bali itu. Kemudian dia nebeng lah di kosnya Iron ya. Iron kan kerja di Malang ya. Iron lagi gitu. Iron berarti memang pahlawan ini. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iron Man. Iron baik Iron. Miss you all. Miss you all. Iya itu. Terus kenal sama saya, deket sama saya, ikut saya ajak lagi gitu. Kemudian mondok lah di pesantren Rodotul Istiqomah gitu kan. Dan apa sih perbedaan kehidupan di luar dan di dalam sekarang? Setelah kamu mondok, kemudian hidup di luar dengan segala hiruk pikuknya, kemudian mondok lagi. Perbedaannya apa sih, hikmah yang kamu dapat? Perbedaannya apa gitu? Kalau perbedaannya di luar, kan kamu dari ini nih, dari mondok. Kemudian terjun ke dunia luar, habis itu mondok lagi sekarang di umur yang sudah relatif muda ya. 27 itu relatif ya, ada yang bilang tua, ada yang bilang muda begitu ya. Muda itu masih muda. Iya. Masih muda sekali itu. Gimana? Kalau dari saya pribadi sebenarnya akhirnya saya paham itu. Ada meme di IG itu bahwa sekeras apapun dunia menghancurkanmu, kamu tetaplah seorang santri. Jadi dulu saya memang dicetak menjadi seorang santri. Tapi mungkin karena saat di Gresik itu saya cuma semangat sekali nyuci mobil. Semangat sekali dulu saya. Kalau disuruh cuci mobil itu, mungkin itu barokahnya sampai sekarang yang saya dapat. Akhirnya saya tekuni dan saya menyadari kalau itu passion saya. Tidak bisa jauh saya dari stang bunder itu. Begitu. Akhirnya saya merasa kayak dulu saya di pondok tidak semangat sekali ngaji, kayak bukan benci sih, kayak ngaji lagi pasti tidur ini gitu. Nah sekarang akhirnya yang saya dapat itu, wah justru jujur ini mungkin beliau masih ingat, baru kemarin saya ngechat, saya diamanahkan dulu siap-siap ke Surabaya. Saya memberanikan diri untuk ngomong, Gus,
saya pingin di pondok, saya lama tidak ngaji. Karena saya merasa udah 6 kalau gak 5 hari itu udah ngaji sama sekali. Keluar terus ya. Nah, Banyuwangi 2 hari ke Jember, malamnya ke Pasuruan, besoknya nganter Bunyai, terus malamnya Patas ke Pasuruan. Nah itu akhirnya saya kayak risau. Ke Jember kan juga kamu apa jemput adik. Oh iya, malamnya ke Jember jemput adiknya Gus Deki. Akhirnya kayak saya itu risau gitu loh. Padahal jujur saat itu, mohon maaf, cair saya dari sampean kan. Cair. Dapat itu, tapi kayak wah saya kok gelisah ya. Uang punya gitu, rokok ada gitu. Ternyata setelah merenung lama, oh iya saya belum ngaji, maksudnya belum baca Al-Quran sama sekali. Nah itu saya ngaji kamu di asahnya apa itu. Akhirnya saya memberanikan diri meskipun dikatakan tidak sopan atau sudah tidak berkenan, memberanikan diri untuk Gus, saya mau di pondok dulu ya. Karena saya merasa undangan sampean sudah habis, sudah habis ini. Kemarin yang di Pasuruan itu terakhir. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ngomong bahwasannya saya belum ngaji sama sekali. Dan saya untuk bukan mencari janji. Ketenangan hati. Saya kalaupun memang diizinkan, saya nadar kalau diizinkan, saya mau ngaji 1 juz saja. Gitu. Sebentar kok 1 juz itu. Saya ambil juz 30. Biar gampang. Ya ada kan penting ngaji. 1 juz. Yang penting kan ngaji. Kebetulan kemarin barengan sama anak-anak Madin. Jadi tenang gitu, maksudnya tidak seberapa rame. Yang Madin itu ujian di masjid semua, yang cowok ujian di depan kamar semua. Jadi tenang gitu. Oh, enak ini pas waktunya orang-orang tenang, saya ngaji juga. Jadi curhatnya lewat Al-Quran ya berarti ya? Iya, ternyata gelisahnya di situ. Setelah 5 hari jalan, 5 hari kalau gak 6 hari itu jalan ke sana ke sini, ada yang kurang. Oh ternyata ngaji. Iya. Setelah ngaji, ya tugas kedua kewajiban yaitu cuci-cuci. Apalagi sekarang nambah adik 1 Diva itu. Iya, adik 1. Dia kan belum bisa nyuci. Pokok santri saya ini kalau bahasa Maduranya lap-helap. Lap-helap guys ya. Aduh agak nyelenteng tapi tidak apa-apa lah. Yang penting bisa punya kemauan untuk berubah menjadi lebih baik itu. Dan Irul ini ketimbang saya karena saya ini basicnya ketika ngartikan makna kitab itu Madura dan bahasa Indonesia, dan sedangkan di sini ini Jawa, di pondoknya Neng ini Jawa, ya saya tidak tahu, malah lebih pinter dia daripada saya ngartikan Jawa. Tapi saya akan belajar ngartikan Jawa. Satu hune iki iku kan begitu ya. Betawi. Iya. Engko suci-wici. Ketenangan dapat berarti ya? Dapat sekali. Daripada di luar, kamu dulu digaji banyak di Bali itu supir gimana? Gaji banyak. Bahkan saat itu bisa dibilang gaji saya adalah gaji tertinggi di kalangan umur usia muda. Bujang. Istri belum, punya mobil tidak ada, rumah tidak ada, tanggungan kehidupan tidak ada. Jadi foya-foya. Hidupnya dengan foya-foya. Hidupnya foya-foya kan? Foya-foya. Iya, makanya. Foya-foya sih. Bahkan kalau sudah cair, dana kenakalan bos kan begitu. Kalau bisa dibilang mungkin kemarin di episode pertama sudah dibuka sama Diva. Begitu, menerima segala info. Iya. Dan mungkin kamu di sana menjadi salah satu pentolannya. Pentolan mafia. Bisa disebut. Bisa disebut. Cuma akhirnya sekarang saya sadar bahwa itu bukanlah suatu kebanggaan yang bisa dibanggakan. Bukan. Seperti itu. Maksiat kok bangga. Maksiat kok bangga. Pendosa. Tapi bukankah baju yang kotor masih bisa dicuci? Ya betul. Itu. Singkat, kalau bisa boleh cerita ini Gus, yang diungkit sama Diva ini, biar saya luruskan gitu. Ya memang betul 11-12 sama Diva. Jadi untuk mohon maaf mungkin ada yang tersinggung atau apa, mereka atau teman-teman saya yang masih bergelut di dunia seperti itu, kalaupun memang kalian merasa bangga, kalian merasa sudah hebat di dunia seperti itu, cobalah kalian main ke Bali. Cobalah main-main ke Bali. Begitu kalau dari saya pribadi. Buat teman-teman. Tapi memang nggak ada yang harus dibanggakan sih. Tidak, dan menurut saya satupun tidak ada yang harus kita banggakan. Mau itu kelakuan jelek yang kita lakukan atau mau kelakuan baik yang kita lakukan.
Kelakuan jelek ketika dibanggakan itu bodoh, kelakuan baik ketika dibanggakan itu sombong. Jadi jadilah datar saja. Mau kamu jelek gak usah dibanggakan, mau kamu baik ya gak usah dibanggakan juga. Jadi pesan moralnya seperti itu. Agar nantinya yang sudah bermaksiat kemudian berbangga tidak terlihat bodoh, seperti itu. Lalu orang yang sudah berbuat baik tidak terlihat sombong, seperti itu. Jadi ya pesan moralnya seperti itu saja sih. Biar di podcast ini tidak terkesan saling menjatuhkan. Tidak mau saya di podcast ini kemudian yang komen di bawah so sucian ya, tapi itu manusiawi lah, terserah Anda mau komen seperti apa. Tapi pesan saya, ketika Anda berbuat jelek gak usah berbangga karena akan terlihat bodohnya. Kan begitu? Betul sekali. Ketika berbuat baik tidak usah berbangga karena akan terlihat kesombongannya. Ya seperti itu saja, simple dari saya. Dan memang kata Irul tadi, ya menyelamlah sambil minum air sampai kamu tersendat. Nanti kamu akan sadar sendiri. Kalaupun masih diberikan sadar, takutnya ketika tersendat kamu langsung game over kan. Naudzubillah kan. Tersendat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu iron itu. Dengarkan iron itu. Karena memang pergaulan ini luar biasa ya teman-teman. Tidak bisa kita pungkiri, pergaulan itu merubah drastis kehidupan kita ya. Sudah pernah saya jelaskan di episode yang pertama. Jangankan orang yang biasa yang tidak punya ilmu, orang soleh pun sekelas orang soleh yang sudah berilmu, bertakwa, beriman kepada Allah masih bisa rusak gara-gara pergaulan. Apalagi kayak kita. Jadi jangan berlagak aku bisa kok, aku bisa, tidak bisa. Aku bisa kok, mau sama siapa saja aku bisa kok, tidak bisa. Semuanya itu tergantung pergaulan. Kalau pergaulan Anda baik, Anda insya Allah jadi orang baik. Kalau pergaulan Anda kurang baik, ya mungkin seperti itulah. Karena manjalas janas, kata ulama itu. Orang yang duduk, maka akan satu jenis. Kok Irul duduk dengan saya? Ya mungkin akan sejenis dengan saya. Alhamdulillah sekarang sudah di pesantren, kan seperti itu. Anda Irul tidak duduk sama saya, tidak ngumpul sama saya, tidak ngopi sama saya, mungkin tidak akan sejenis dengan saya, akan sejenis dengan orang yang dia duduki atau kawan duduknya, seperti itu. Dan yang terakhir, apa motivasinya Irul ini? Nggak terakhir dulu deh. Apakah nggak malu di umur 27 ini masih mondok? Oh, kalau ditanya malu atau tidak ya. Kenapa? Tidak sama sekali, karena bagi saya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan untuk memperbaiki diri ini tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Toh ada teman-teman saya yang mungkin di umur 25 sudah punya Innova, di umur 24 sudah punya anak satu, sudah menikah. Saya umur 27 masih demikian ini, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi itu kan materi, Cong. Dan saya tidak setuju, sangat tidak setuju bahwa pencapaian hidup harus punya mobil. Diukur dari materi semua, tidak setuju saya. Kekayaan yang paling apa ya, yang paling dahsyat atau yang paling wah menurut saya itu adalah ketentraman hati. Betul. Sudah semua urusan dimudahkan. Mau buat rokok ada, mau makan ada, kopi ada, mau buat jalan healing ada, hati tenang. Wah itu nggak usah kita punya Innova, nggak usah, itu kan pencapaian. Itu kan apa namanya, rezeki lah dari Allah, itu bonus lah. Tapi yang paling penting itu ketenangan hati, dan itu tidak bisa diukur dengan materi. Dan tidak akan bosan saya bilang bahwasanya ketenangan hati itu hanya bisa kita dapatkan dengan kita berzikir, baca Al-Quran, kumpul dengan orang soleh, kemudian sholat. Apalagi baca Al-Quran itu. Jika kamu ingin curhat, maka Al-Quran takfi, cukup Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kan begitu. Dan Al-Quran itu diturunkan bukan untuk apa, tapi untuk ma huwa shifa', untuk penyembuh, untuk obat bagi hati yang risau, bagi hati yang galau, lil mu'minin, rahmat lil mu'minin.
Makanya bagi orang-orang yang sedang gelisah hatinya, cobalah buka Al-Quran Anda. Cobalah buka Al-Quran Anda. Lah kalau saya tidak bisa baca Al-Quran, Gus, ya silahkan buka dah ayat-ayat pendek itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Enggak apa-apa saya hafalnya. Enggak bisa ayat pendek enggak ada yang hafal. Ya baca sholawat sudah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sampai kamu tenang, ya berwasilah dengan sholawat. Seperti itu, dan itu sangat mahal. Bahkan saya pribadi pun yang sering di atas panggung kadang masih sering merasakan kekosongan hati. Saya nih di atas panggung, monggo semuanya sholawat. Allah Allahu Allah Allahu, semuanya sholawat. Isfa'lana, saya tuh kemana-mana kadang itu gak sinkron itu. Gak sinkron kadang. Pikiran kemana, hati kemana, gak sinkron kadang. Ya mungkin karena ada problem, ada apa. Tapi mencoba untuk fokus. Kalau masih belum tenang, sampai di rumah sholat saya. Dari acara itu kok gak tenang, gerusa-gerusuan. Sholat saya 2 rakaat. Karena sepi sudah kan, hening. Sholat saya, sholat hajat Allah. Ya Allah, isyrah sadri, lapangkan dada saya. Wa yassir amri, mudahkan urusan saya. Ya. Fatihah doa wiritan, astagfirullah, kurang masih ini. Al-Quran saya buka, baca saya dah, walaupun satu lembar ya. Sudah selesai, tidur tenang itu sudah. Rokok ngefly sudah. Udah itu tertinggi itu. Udah nyampe di teng gitu. Sudah. Makanya teringat pesan Iron saya dulu, hidup itu yang penting ada 3 katanya. Yang pertama sholat, yang kedua mengabdi kepada orang tua, yang ketiga adalah rokok. Rokok. Ya, betul sekali itu. Berarti gak malu ya di umur segini? Tidak malu, karena berisik mereka tidak berpengaruh. Cocok itu. Begitu. Rencana nikah umur berapa? Nah, itu pertanyaan yang saya takut untuk menjawab. Terserah saya sudah ya. Saya, untuk para netizen banyak sekali yang tanya, terus kapan nikahnya? Terus umur berapa? Saya bahasa Maduranya ngiring kasokan. Artinya itu manut. Intinya kesimpulan saya biar tidak banyak penjabaran, hidup dan mati saya apa kata Gus. Ini sangat pasrah ini. Sudah pasrah. Hidup dan matinya apa kata saya. Bahkan orang tuanya sendiri pun memasrahkan kepada saya gitu. Jadi buat apa masih mikir-mikir, silahkan mampir-mampir ke pesantren Nahdlatul Istiqomah, Sukomaron, Probolinggo, Jawa Timur. Ada kok di map ada. Pondok pesantren Nahdlatul Istiqomah. Silahkan cek di deskripsi di bawah ini. Dan Irul ini sudah dipasrahin sama orang tuanya. Pokok kamu itu sudah apa kata Gus gitu, kamu mau ini mau itu. Pokok apa kata Gus sudah, gimana? Kalau masalah pernikahan ya contohnya ya, kamu ditawari sama Gus ya itu sudah, insya Allah Bapak juga akan merestui seperti itu. Wah, ini orang tua yang bagus. Makanya sekarang banyak orang itu yang memondokkan santri, yang memondokkan anaknya itu nggak jadi orang yang bermanfaat karena kurang pasrah dengan gurunya. Kurang pasrah dengan, tidak ada trust, tidak ada rasa percaya pada gurunya. Akhirnya dipukul sedikit lapor, dijewer sedikit lapor. Akhirnya gurunya sakit hati. Kemudian ilmunya tidak manfaat dan tidak barokah. Ketahuinya atau apa sih namanya? Ilmu itu ketahuan barokah atau tidak? Caranya bagaimana? Hidupnya makin baik, ekonominya makin baik, ibadahnya makin baik, semuanya makin baik, tertata hidupnya, itu ilmunya barokah. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir motivasi buat teman-teman semuanya dari saudara Irul. Motivasi apapun sudah, tentang kehidupan, tentang masalah cinta atau masalah apa. Karena orang ini kan akan berubah dengan 3 hal. Kalau perutnya lapar, kalau dompetnya kosong, kalau hatinya patah. Nah, motivasi untuk 3 orang ini apa? Yang sedang patah hatinya, kenapa dan bagaimana? Yang sedang kosong dompetnya harus bagaimana? Dan yang sedang lapar perutnya harus bagaimana? Atau
Ya, motivasi, silakan. Kalau buat orang-orang yang perutnya kosong, itu sebenarnya sudah banyak sekali penjelasan itu. Bahkan saya berpatok pada Sujiwo Tejo, bahwa orang yang khawatir besok makan apa, itu adalah salah satu orang yang mengkhianati kuasa Tuhan. Itu Tuhan Penistaan terhadap Tuhan. Kalau kita khawatir besok makan apa, bahkan beliau Gus Akam ini pernah pesan kepada saya. Yang saya ingat itu, kalau kamu meragukan apa yang belum terjadi besok, sama halnya kamu menggali kuburanmu sendiri. Nah, jadi karena saya nggak bisa gali kuburan saya sendiri, jadi saya nggak mau meragukan besok yang belum terjadi. Iya. Gitu. Sudah nikmati aja. Nikmati saja, jalani saja. Sambil kita berdoa. Nah, buat orang-orang yang patah hati, yang mungkin hatinya dipatahkan. Jadi kesimpulannya, dekatilah seseorang yang paham agama. Kalau Tuhan sama Rasulnya saja ditinggalkan, apalagi kamu. Iya. Itu garis bawahnya. Gitu. Kalau kamu merasa setiap kali dekat sama cewek kok disakit hati, dibuat patah hati, coba koreksi dulu. Apakah dirimu sudah mantap dengan Tuhan? Apakah kamu tidak merasa sudah sesuai syariat? Nah, begitu. Apakah sudah meninggalkan hal yang halal, hal yang haram? Bahkan semenjak saya ikut Gus ini, saya tidak pernah sama sekali menggubris masalah asmara. Tiba-tiba sama Tuhan didekatkan begitu. Yang Jember itu gimana nih, Jember kamu itu? Ya sudah, Allah a'lam. Gitu. Jadi saya tidak pernah meragukan apa saja yang belum terjadi. Gitu loh. Kamu bohong kalau selama sama saya gak pernah menggubris masalah cinta. Yang di Jember itu kemarin gimana kamu sampai izin ke saya, Gus ke Jember sebentar gitu. Mohon maaf, mungkin saya akhirnya tahu Gus bahwa sebaik-baiknya wanita itu adalah dia yang paham agama. Begitu ya. Minimal, karena calon kita ini adalah dia yang menuntun kita ke surga. Begitu. Jadi kalau kita, bahkan kalau seumpama Gus tunangan atau nikah sama dia, bahkan tunangan saja, itu ceritanya di kitab, saya sudah dibangunkan pondasi di surga. Baru pondasi. Nah, saya sekarang karena belum tunangan, belum pondasi, semen masih. Semen di surga. Gitu. Kalau sudah nikah, disiapkanlah rumah di surga. Jalannya menuju ke sana, istri. Gitu. Makanya menikah ini bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat. Cari yang tepat, begitu. Karena orang yang tepat datangnya agak terlambat ya. Nah, orang yang tepat datangnya memang agak terlambat. Iya. Karena niat yang baik itu beriringan dengan pengorbanan. Begitu. Ya, untuk orang yang itu. Yang apa ini? Yang dompetnya kosong. Untuk orang yang dompetnya kosong ini banyak sekali template di Capcut ini. Nuruti gengsi, hancur kawan. Nah, itu. Cari coba template-nya di Capcut yang ngomong itu orangnya agak bogang tua. Makan bakwan pakai nasi. Gak usah sedetail itu ya. Makan bakwan pakai nasi ya. Gimana? Nuruti gengsi hancur kawan. Itu intinya. Makan nasi pakai bakwan. Nuruti gengsi hancur kawan. Intinya buat langsung template Capcut jalan. Buat mereka yang sering perutnya kosong atau kelaparan, dompetnya tipis, sudahlah. Makan seadanya, secukupnya saja. Nggak usah mengikuti gengsi. Ngopi 5.000-an aja. Sudah ngopi Torabika 5.000, 2.000 kalau bisa. 2.000 sudah cukup. Surya 2 eceran 2 sudah cukup itu. Alhamdulillah. Cukup. Daripada di luar sana. Bahkan Rasulullah SAW pun kalau saudara Irul tadi berkaca kepada Sujiwo Tejo, kalau saya berkaca kepada Rasulullah SAW yang mana diutus sebagai uswatun hasanah bagi kita dan diutus sebagai rahmatan lil alamin bagi kita. Beliau itu Rasulullah SAW pernah sampai 3 hari tidak makan. Rasulullah ini sampai beliau berdoa, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan saya orang miskin dan bersama dengan orang-orang yang miskin. Itu Rasulullah. Lalu kita siapa? Sudah itu patokannya.
Nah kok kamu punya masalah dalam hidupmu banyak, kamu dicemooh orang. Kayak saya di TikTok, komenan saya, wah, ya, komenan saya di TikTok itu, ahlan wa sahlan, bihudurikum, silahkan Anda hujat saya, silahkan Anda berpendapat sesuai pendapat Anda tentang saya akan ahlan wa sahlan. Silahkan fitnah saya. Karena pegangan saya dalam hati itu, Cong, Rasulullah saja dikira penyihir. Rasulullah saja dikira pembawa fitnah. Rasulullah saja dikira orang bodoh. Allah saja ini dikira punya anak. Fakaifana. Lalu bagaimana dengan saya? Orang yang hidup di akhir zaman, hanya manusia biasa, dan pastinya tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ya seperti itu. Tapi pesan bagi saya, pesan moral ini dari saya untuk teman-teman semuanya. Ada orang bertanya pada saya nih, Gus, jenengan kenapa sih dihujat di TikTok, komenannya nikah sama Ning padahal itu acaranya sakral, begini, kok jenengan nggak balas? Saya jawab begini aja, saya pernah baca suatu riwayat oleh imam siapa saya lupa, kemudian beliau berkata begini, ya imam, ditanya oleh orang, Anda itu dihujat kok nggak balas? Kemudian imam itu menjawab, pantaskah saya menggigit anjing yang telah menggigit saya? Nah, udah itu pesan saya bagi teman-teman semuanya. Maksudnya makalah ulama itu sangat menjatuhkan derajat martabat sekali orang yang memfitnah orang yang, ibaratnya seperti itu. Makanya kata imam itu, pantaskah saya menggigit anjing yang sudah menggigit saya? Ya nggak pantas lah. Namanya manusia yang normal ya udah diem, nggak usah bales, itu berkualitas namanya. Nah kok dicaci dia masih ini itu di media sosial, berarti itu bukan nggak berkualitas ya, kurang berkualitas. Makanya sikap orang lain terhadap Anda atau ucapan orang lain terhadap Anda menunjukkan siapa dia, bukan siapa Anda. Makanya sikap yang harus kita lakukan adalah ketika ada orang yang mencemooh kita, diam sudah. Diam sudah. Kunci selamat itu diam. Asukut salama, asukut naja, asumtu naja, itu sudah. Yang diam selamat, yang diam akan beruntung. Jadi seperti itu. Pesan moral dari saya buat teman-teman, jangan terlalu gelisah. Fallahu mawjud, farabbuka mawjud. Allah itu ada, Allah itu ada. Allah akan mengatur kehidupan Anda selama Anda mengatur ibadah Anda. Allah akan mengangkat derajat Anda selama Anda mengangkat martabat Islam, martabat agama. Anda berjuang di agama, Allah akan menolong Anda. Jadi jangan saling menjatuhkan. Yang sering menjatuhkan akan dipatahkan. Anda kok sering menjatuhkan orang, Anda akan dipatahkan oleh hal yang Anda lakukan sendirian. Allah akan kirim orang-orang untuk menjatuhkan dan mematahkan Anda. Tapi Anda kok sering memberikan manfaat terhadap orang, Allah akan kirim malaikat-malaikatnya kepada Anda yang berwujud manusia dengan hati mulia untuk memberikan kebaikan terhadap Anda. Jadi kalau ada yang bilang saya lapar, saya perut kosong, saya patah hati, Rasulullah itu lebih patah hatinya. Lebih patah hatinya. Kok sekarang saya punya masalah ini, dimusuhi orang saya, kok saya berkaca pada Rasulullah SAW, bagaimana beliau dimusuhi para paman-pamannya, bagaimana beliau dimusuhi sampai dilempari kotoran, dikencingi, dilempari oleh batu, dicaci Rasulullah itu, tapi beliau tidak membalas. Saya berkaca kepada seperti, saya mau ikut siapa? Kalau ada orang yang bilang, oh jangan ikut Rasulullah, terus mau ikut siapa kalau ikut Rasulullah? Dan wasilah kepada Rasulullah adalah kepada guru, kepada ulama-ulama, dan kepada orang tua yang mengajarkan taklim kepada kita. Kebetulan yang mengajarkan taklim kepada saya juga, rasa sabar juga termasuk abah saya. Jadi abah itu orang tua sekaligus guru. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang beliau ajarkan. Jadi seperti itu, gak usah risau tentang hidup ini. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya Mas Irul ya. Mungkin pertanyaan bisa dilanjut atau podcastnya bisa dilanjut lagi sama Mas Irul ini nanti. Teman-teman silahkan nanya aja di bawah ini, komen aja bebas sudah. Ahlan wa sahlan, saya terima semua komenan Anda, oke? Saya terima semua, mudah-mudahan jazakumullah khairan katsir, ahsanal jaza.
dan mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah, barokah, dunia manfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan cek deskripsi barangkali ada yang mau menghubungi admin saya atau apa, silahkan, karena banyak yang nanya di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa follow Instagramnya Khairul Anwar 1996. Bapak Khairul Anwar 1996. Jangan lupa like, comment, and subscribe. IG-nya di bawah. Ya, di bawah. Apa? Komen apa? YouTube apa? Ahkam Official. Iya. Ahkam Official. IG saya. Jangan lupa mention di Instagram kalau ada kata-kata mutiara, dibuat template mention di Instagram ya. Oke. Jadi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.